Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amelia dengan NPM 2016011048. Di sini kami akan memaparkan hasil review buku Community Organizing, Building Social Capital as Development Strategy Rosgittel dan Afis Vidal pada chapter 5, yaitu menyelenggarakan CDC dan mengembangkan kepemimpinan adat. Di sini saya akan memaparkan subbab pertama, yaitu tujuan dan strategi. Tujuan utama dari program demonstrasi adalah untuk mengorganisir yang kuat CDC yang efektif di lingkungan yang ditargetkan. Program ini berusaha untuk membangun organisasi yang akan mengembangkan kapasitas teknis dan politik yang akan berada di bawah kontrol sukarelawan komunitas yang secara luas mewakili masyarakat dan memiliki kepentingan jangka panjang di lingkungan mereka. Untuk itu, tim pengembangan mengidentifikasi di setiap lingkungan kelompok sukarelawan yang beragam untuk membentuk Dewan CDC dan membantu mereka dengan proyek real estate awal mereka. Penyelesaian proyek awal yang berhasil dimaksudkan untuk meletakkan fondasi untuk aliran berkelanjutan kegiatan pengembangan masyarakat oleh CDC dan untuk menunjukkan dampak bahwa pengembangan kepemimpinan masyarakat, keterampilan organisasi dan teknis dan kerja memiliki hubungan dengan sumber eksternal. Pendekatan pengorganisasian konsensus yang digunakan oleh tim pengembangan dirancang untuk menelurkan CDC yang dipimpin oleh kelompok sukarelawan yang beragam dan kohesif yang merupakan perwakilan dari lingkungan mereka. Mengidentifikasi individu yang akan berkomitmen untuk melakukan investasi waktu dan energi yang signifikan sangat penting. Proses pengorganisasian dirancang untuk mendorong pembagian tanggung jawab di antara anggota dewan. Hal ini juga berusaha untuk memotivasi relawan baik untuk menyelesaikan tugas proyek dan terus menjangkau masyarakat. Merekrut sukarelawan yang memahami dan menerima ide untuk memulai pekerjaan CDC dengan proyek real estate awal juga penting. Memastikan bahwa setiap proyek pertama CDC adalah salah satu yang LISC tempatkan dengan baik untuk mendukung baik secara teknis dan finansial. Penyelesaian mereka yang sukses dirancang untuk membangun kepercayaan di antara para relawan, sementara memenangkan mereka menghormati baik di komunitas mereka sendiri maupun di antara pendukung eksternal. Kombinasi ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi hubungan yang berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan masyarakat yang berkelanjutan yang dapat memperluas jangkauan fokus awalnya. Penyelenggara menggunakan keinginan warga untuk melakukan perubahan di lingkungan mereka. Pragmatisme pendekatan tim pengembangan dan ketersediaan lokal. Taktik utama yang digunakan dalam merekrut relawan adalah untuk menekankan hubungan antara tanggung jawab keanggotaan Dewan CDC dan imbalan dari upaya itu. Imbalan bagi pekerjaan sukarela dan mengemban tanggung jawab adalah kesempatan untuk memperbaiki lingkungan mereka dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Pada saat yang sama, para relawan akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga tentang berbagai bidang real estate, pengembangan, dan organisasi. Setelah relawan direkrut dan Dewan CDC telah diorganisasi, fokus proses pengorganisasian bergeser menjadi 4 masalah organisasi yang rumit. Pertama, partisipasi Dewan secara luas versus upaya terpusat oleh beberapa anggota Dewan sukarelawan yang berpengetahuan dan berkomitmen tinggi. Yang kedua, memberikan informasi dan perspektif yang cukup kepada relawan untuk membuat suara keputusan kebijakan, tetapi mencegah mereka menjadi kewalahan oleh ukuran dan kompleksitas tugas mereka. Yang ketiga, mencegah kepribadian yang kuat atau individu dengan keahlian untuk tidak mendominasi proses, tetapi melakukannya tanpa tim pembangunan muncul untuk mengendalikan dewan itu sendiri. Dan yang terakhir, mendukung proyek non-real estate atau aktivitas untuk mengisi penundaan dalam proses produksi real estate versus mengalihkan perhatian sukarelawan dari tugas awal utama yaitu proyek real estate dan memperlambat kemajuannya. Akar masing-masing dari keempat ketegangan ini mungkin adalah tantangan yang paling mendasar dari semua upaya yang terorganisir. Bagi para organisator untuk secara aktif mengelola proses yang mengubah keahlian, kapasitas, dan kendali yang berarti bagi kelompok-kelompok tanpa menjadi terlalu direktif dan berpengaruh sehingga mengurangi keterlibatan sukarela. Saya Febia Felindra, di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai kegiatan untuk strategi. Community Development Corporation atau disingkat sebagai CDC merupakan komunitas atau organisasi yang bergerak dalam usaha pengembangan, pemberdayaan, dan perencanaan strategi untuk kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan bekerjasama dan membangun jaringan yang terorganisir, kegiatan untuk menerapkan strategi dapat berlangsung dengan efektif, efisien, dan inovatif. Secara luas, komponen yang terlibat dalam masyarakat cukup banyak dan bersifat luas, seperti dalam hal pembangunan dan pengembangan proyek, maka
memerlukan jaringan lingkungan yang terlibat atau ikut serta, yaitu seperti pemilik rumah, penyewa, pebisnis, lembaga keagamaan, organisasi layanan, serta lembaga lokal seperti rumah sakit dan sekolah. Dalam penyelenggaraannya juga perlu memperhatikan sisi penting dari masyarakat itu sendiri, seperti ras, etnis, dan gender. Semua komponen ini dijembatani oleh jaringan sosial yang ada, dengan tujuan organisasi atau komunitas yang akan diselenggarakan dapat menjangkau luasnya segala hal atau komponen yang akan dilibatkan. CDC juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan serta kredibilitas dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dengan kebutuhan organisasi. Karena dalam penyelenggaraannya, semua pihak diharapkan dapat mengemban tugas tanpa adanya rasa terbebani. Pembagian tugas dilakukan secara terpisah dengan pengawasan dan batas waktu yang telah disepakati sebelumnya. CDC yang bersifat meluas dapat membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk merealisasikan target secara tuntas melalui hasil kerja kelompok yang sebelumnya telah dibentuk 4 komite pengerjaan, yaitu lokasi dan hukum, pemasaran dan konseling, desain dan konstruksi, serta keuangan. Nah, semua hal yang ditargetkan akan tercapai dan berjalan dengan baik melalui berbagai penerapan strategi serta komitmen dan bertanggung jawab setiap anggota dalam melaksanakan tugasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Mirayu Lestari akan menjelaskan temuan dari pengalaman implementasi. Hasil organisasi awal dan dinamika yang dihasilkan dari 19 kelurahan yang menjadi target tim pengembang semuanya resmi mengorganisir CDC. Proses pengorganisasian CDC ini baru menghasilkan peningkatan dan komitmen warga di lingkungan yang ditargetkan. Sebelum adanya program ini, ada 300 sukarelawan di 3 lokasi yang setuju untuk menjadi anggota dewan pendiri CDC yang baru dibentuk. Pekerjaan dalam program ini merupakan mengidentifikasi, merencanakan, dan mengawasi proyek pembangunan perumahan murah. Lalu, program ini berhasil mengidentifikasi dan merekrut sejumlah besar anggota Dewan Sukarelawan yang terdiri dari 70% orang Afrika Amerika. Jumlah anggota dewan dari waktu ke waktu menurun, namun anggota lain dari komunitas ini terbatas dalam berpartisipasi. Nah, dalam kegiatan ini mereka memiliki kegiatan yang disebut pertemuan kota yang dihadiri 30-100 orang yang terdiri dari penduduk, pejabat publik, perwakilan dari sektor swasta, dan organisasi nirlaba. Mereka melakukan pertemuan ini 1 tahun atau 2 tahun sekali yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari warga. Meskipun program ini berusaha mengatur CDC untuk partisipasi berbasis luas, namun ketiga situs dewan memiliki kecenderungan kurang berpartisipasi. Proyek pembangunan ini memang belum berkembang cepat, tetapi kelompok-kelompok ini tampaknya memiliki unsur-unsur jangka panjang yang berkelanjutan. Di sini saya Rista Aulia Panestika, saya akan menjelaskan mengenai dinamika proses pengorganisasi. Elemen kunci dari proses pengorganisasian tampaknya membuat CDC yang baru terbentuk menjadi mencapai tujuan ini, yaitu yang pertama membentuk dewan dengan ukuran yang memadai untuk mengatur pekerjaan yang harus dilakukan merupakan elemen program yang langsung terpengaruh oleh keputusan apakah akan bekerja dengan kelompok masyarakat yang sudah ada atau tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu LC. Merupakan hal untuk memastikan bahwa kelompok tersebut memilih kader atau perwira yang kuat, khususnya presiden yang efektif. Selanjutnya yaitu bekerja dengan grup yang sudah ada. Pengalaman program kerja dengan kelompok masyarakat yang sudah ada sebelumnya yaitu ada 5 kasus, di mana tim pengembangan memilih untuk bekerja dengan kelompok yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan hal penting dari yang diartikulasikan dalam model pengorganisasian konsensus, meskipun demikian kerja dengan kelompok yang sudah ada tampaknya lebih baik dari alternatif apapun. Pengembangan real estate yaitu kegiatan baru
Bagi mereka yang menyebutkan peningkatan partisipasi, namun motivasi untuk berpartisipasi menjadi kepentingan diri sendiri. Misalnya menjadi yang pertama mengantri perumahan yang dikembangkan CDC. Vicinity Community Revitalisasi Corporation tumbuh dari sebuah organisasi yang dibentuk oleh anggota gereja di West Palm Beach dan dipimpin seorang yang dihormati, yaitu Pendeta Titian. Dewan mengakui masalah internal yang diangkat tetap berdiri di belakang proses yang telah mereka tetapkan, tetap bersatu dan berpegang pada prinsip mereka dalam mengetahui situasi yang meresahkan dan membuat kelompok yang lebih kuat dan lebih bersatu. Selanjutnya yaitu mengembangkan kepemimpinan CDC. Intervensi tim pengembangan dan dalam pemilihan kepemimpinan CDC sangat penting. Pemilihan petugas dilakukan pada tahap awal proses pengorganisasian. Oleh karena itu, penyelenggaraan berusaha untuk bekerja secara diam-diam untuk membantu anggota dewan memilih presiden yang taat. Mereka berusaha melalui proses pembinaan ini untuk mendidik individu yang belum pernah menjadi atau menjabat di dewan tentang peran dan tanggung jawab petugas. Selanjutnya yaitu untuk memastikan pemilihan individu yang ada memberikan kepemimpinan yang efektif dan yang akan bekerja dengan baik dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. Poin terakhir ini sangat penting karena seperti yang akan dibahas nanti, presiden memiliki pengaruh besar pada gaya operasi CDC dan kemampuannya untuk melakukan tugas lainnya. Selanjutnya, hasil pemilu juga penting karena menjadi presiden atau mengirim pesan kepada anggota dewan tentangnya. Pendeta Titian adalah contoh manfaat untuk mengikuti pilihan yang kuat. Selanjutnya yaitu ada partisipasi luas. Tim pengembangan memasuki lingkungan dengan tujuan mempromosikan partisipasi luas dan tanggung jawab bersama. Membina partisipasi berkelanjutan dengan komitmen penduduk merupakan tujuan program yang dikembangkan dan dikenalkan oleh nilai dan instrumental. Selanjutnya, efek dari partisipasi penduduk yang tidak memadai pada kapasitas organisasi bahkan lebih dramatis untuk CDC mistik kelompok. Pengorganisasi komunitas yang ditugaskan ke Mid City tidak pernah mampu menarik penduduk Latino ke dewan meskipun mereka terdiri dari populasi cukup besar di lingkungan tersebut. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu ada pentingnya proses. CDC ini juga lebih kecil kemungkinannya untuk mundur ketika konflik muncul atau ketika aktivitas menyebabkan relawan kehilangan minat. Jadi ada 3 contoh menggambarkan keuntungan dari pemimpin yang berfokus pada proses. Jadi para pemimpin dalam kasus ini dan lainnya menetapkan contoh positif tentang bagaimana partisipasi harus terstruktur, yaitu dengan mempertahankan momentum. Jadi tantangan utama untuk tujuan program partisipasi yang luas dan berbagai pengambilan keputusan adalah tujuan yang selalu ada untuk mempertahankan momentum. Proses pengorganisasian juga membutuhkan momentum. Salah satu alat program yang paling kuat untuk mempertahankan momentum adalah strategi di mana pementasan proses menggabungkan CDC dan merencanakan dan mengembangkan proyek real estate menjadi langkah-langkah yang relatif kecil dan terpisah. Setiap langkah memberikan peluang untuk memajukan program, baik di staf maupun tingkat masyarakat, dan untuk mengakui dan secara terbuka merayakan kemajuan. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, memberikan kesempatan untuk pelatihan teknis di mana seluruh kelompok ikut berpartisipasi pengalaman bersama, di mana setiap individu ini memperoleh pemahaman tentang apa yang akan dilakukan orang lain. Yang kedua, ada memungkinkan banyak relawan untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan secara bersama dan mendapatkan keahlian dan kepercayaan diri saat memberikan kontribusi.
Yang ketiga, ada berikan grup kepuasan melihat kemajuan proyek jauh lebih cepat daripada tugas dilakukan secara berurutan. Yang keempat, memberikan serangkaian tenggat waktu yang memotivasi dan kesempatan untuk merayakan pencapaian. Ada banyak sekali contohnya di mana individu ini dengan pengalaman pengembangan berusaha untuk mendominasi proyek atau mendorong CDC untuk bergerak cepat. Tim pengembang merespon dengan menggunakan proses bertahap untuk mengelola jumlah informasi terperinci yang dimiliki sukarelawan tentang yang akan datang kegiatan, dan menekankan bahwa proses pengembangan tim itu dirancang untuk membantu CDC menarik sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pelajaran mengenai strategi program proses perorganisasian dan pengembangan. Ini menjadi langkah-langkah terpisah terbukti penting bagi keberhasilannya. Strategi ini paling mudah untuk diimplementasikan pada tahap awal program ketika banyak tugas yang harus diselesaikan dan dilakukan secara bersamaan, memungkinkan untuk menyebarkan pekerjaan secara luas dan melibatkan banyak orang. Tetapi menjadi lebih sulit ketika CDC masuk tahap konstruksi pembangunan. Pelajaran utamanya adalah bahwa pengorganisasian yang sukses dan partisipasi sukarelawan yang berkelanjutan bergantung pada kemampuan program untuk memberikan bantuan pengorganisasian yang berkelanjutan dan dukungan teknis yang memadai untuk memungkinkan para sukarelawan melakukan pekerjaan proyek mereka dengan baik dan tepat waktu. Perorganisasian berkelanjutan diperlukan jika Dewan harus tetap membumi secara luas di masyarakat agar papan dapat pertahanan keanggotaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.